Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita memasuki pertengahan dari bulan Ramadan. Itu artinya 15 hari lagi, setengah bulan lagi kita akan ditinggalkan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Meskipun begitu, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mengisinya dengan aktivitas-aktivitas yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di episode ke-15 ini masih dalam cerita Adli, kita akan tetap membincangkan tentang kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa sekali. Dan untuk episode ke-15 ini kami sajikan satu kisah tentang seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu nelangsa sekali, di mana dia merasa sedih karena tidak bisa berdekatan dengan Rasulullah sebab dosa di masa lalunya yang menyakiti hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat Wahsy bin Harb al-Habsyi, seorang budak yang berasal dari Habasyah, budak dari Jubair bin Mut'am, salah seorang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah dan membenci agama Islam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, Wahsy bin Harb adalah seorang budak yang sangat piawai dalam memainkan tombak, dalam melemparkan tombak hingga membunuh lawannya. Dan karena keahlian beliau inilah, pada akhirnya tuannya yang bernama Bujair bin Mut'am dan juga Hindun bin Utbah menawarkan, jika Wahsy bisa membunuh Sayyidina Hamzah, maka ia akan dimerdekakan oleh Hindun bin Utbah dan akan dimerdekakan oleh tuannya, yaitu Bujair bin Mut'am. Cerita tentang Wahsy begitu terkenal di dalam sejarah agama Islam. Dan cerita tentang Wahsy bin Harb mulai terkenal di saat peperangan Uhud berkobar, di mana pada saat itu Wahsy bin Harb mengendap-endap, ia bersembunyi di balik bebatuan, ia bersembunyi di balik pepohonan untuk mengincar Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah adalah paman dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah terkenal sangat pemberani, badannya gagah dan ia ditakuti oleh orang kafir Quraisy. Sahabat Wahsy, ia tidak peduli dengan kegagahan Hamzah. Ia tidak peduli dengan keberanian Hamzah. Yang ada di dalam kepalanya adalah bagaimana ia bisa merdeka dengan berhasil membunuh Hamzah. Ketika peperangan Uhud berkobar, Wahsy kemudian mengincar Sayyidina Hamzah dan ia menunggu Sayyidina Hamzah lengah. Dan ternyata ketika peperangan begitu berkobar dan ketika Sayyidina Hamzah lengah dalam peperangan, Wahsy kemudian melemparkan tombaknya dan berhasil mengenai perut dari Sayyidina Hamzah. Karena tombak dari Wahsy inilah, pada akhirnya Sayyidina Hamzah pun ambruk dan ia meninggal dunia dan syahid. Tidak cukup sampai di situ, Wahsy kemudian menghampiri jasad dari Sayyidina Hamzah. Ia kemudian merobek dada Sayyidina Hamzah, mengoyak dadanya dan kemudian mengambil hati Sayyidina Hamzah untuk diberikan kepada Hindun bin Utbah. Dan betapa gembiranya Hindun bin Utbah ketika melihat Wahsy berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, paman dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab inilah pada akhirnya Wahsy kemudian dimerdekakan oleh Jubair bin Mut'am dan juga dimerdekakan oleh Hindun bin Utbah. Wahsy bin Harb kemudian bahagia luar biasa karena pada akhirnya ia bisa menghirup kebebasan, ia bisa menjadi orang merdeka dan tidak menjadi budak lagi. Beberapa saat kemudian, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil menundukkan orang kafir Quraisy, berhasil mengalahkan penduduk kota Mekah, pada saat itu hati Wahsy dilanda kecemasan luar biasa sekali. Ia begitu takut. Ia takut Rasulullah dan para sahabat Rasulullah akan menghampiri dirinya dan akan membunuh, sebab ia sudah membunuh Sayyidina Hamzah, paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Wahsy pun sadar bahwa sebaik-baik jalan yang harus ia tempuh adalah bertaubat dan menyatakan keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Wahsy kemudian menghampiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kemudian ia bersyahadat, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Muhammad SAW. Di hadapan Rasulullah, Wahsy mengenalkan jika dirinya adalah Wahsy bin Harb, orang yang dulu telah membunuh Sayyidina Hamzah, paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW kemudian teringat bagaimana keadaan jenazah Sayyidina Hamzah yang begitu tidak layak. Hatinya terkoyak, hatinya hilang, dadanya berlumuran darah. Dan seketika itu pula Rasulullah Muhammad SAW sedih luar biasa sekali. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kamu, dan aku sesungguhnya telah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kamu. Tapi aku punya satu permintaan, sahabat Wahsy. Jangan engkau tampakkan wajah kamu di depanku, karena hal itu bisa mengingatkan diriku dengan pamanku yang sangat aku cintai, yaitu Sayyidina Hamzah." Betapa sedih hati sahabat Wahsy. Ia begitu sedih luar biasa karena ia tidak akan bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW yang kini begitu ia cintai. Sahabat Wahsy, ia begitu faham perasaan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah tentu akan teringat dengan Sayyidina Hamzah ketika bertemu dengan dirinya. Dan sebab inilah Wahsy tidak bisa berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat Wahsy, ia tidak pernah mendekat kepada Rasulullah untuk menjaga perasaan Rasulullah Muhammad SAW. Hatinya begitu cinta dengan Rasulullah, tapi hatinya juga begitu sedih luar biasa karena tidak bisa berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan hal ini berlangsung sampai Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia. Betapa sedih hati Sayyidina Wahsy, betapa sedih hati sahabat Wahsy, karena sepanjang ia beriman ke dalam agama Islam, ia tidak pernah bisa berdekatan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hati sahabat Wahsy bertekad ia akan menebus dosa-dosa yang pernah ia lakukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan kesempatan itu datang ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada saat itu muncul nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Di mana pada akhirnya sahabat Abu Bakar bersama pasukan muslim lainnya memerangi Musailamah Al-Kadzab dan juga pasukannya. Dan ini menjadi kesempatan yang luar biasa yang dimanfaatkan oleh Wahsy bin Harb untuk membalaskan dosa-dosa yang pernah ia lakukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia kembali mengambil tombak yang dulu pernah ia tusukkan ke dalam dada, ke dalam perut Sayyidina Hamzah. Ia ambil tombak itu kembali. Kemudian ia bergabung dengan pasukan muslim untuk melawan Musailamah Al-Kadzab. Ia mengendap-endap untuk mengincar Musailamah Al-Kadzab. Dan ketika Musailamah Al-Kadzab tengah lengah, Wahsy kemudian melemparkan tombaknya dan berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Betapa bahagianya hati sahabat Wahsy. Ia berhasil menghapuskan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ketika dulu ia membunuh sahabat Hamzah, sehari ini ia berhasil membunuh musuh yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Sahabat Wahsy kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh tombak ini pernah membunuh sebaik-baik orang yang engkau cintai, yaitu sahabat Hamzah. Dan hari ini tombak ini berhasil membunuh seburuk-buruk orang yang engkau benci, yaitu Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku menjadi nabi." Sahabat Wahsy kemudian berdoa kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dan berkenan meridhai dirinya. Dan pada akhirnya sahabat Wahsy mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berhasil menebus dosa-dosanya. Yang dulu awalnya ia berhasil membunuh Sayyidina Hamzah, kini ia berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kisah tentang Wahsy bin Harb sungguh sangat menyayat hati. Bagaimana beliau mencintai sosok Rasulullah Muhammad SAW, tapi ia tidak bisa berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW sebab dosa yang pernah ia lakukan, yang pernah menyakiti hati Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ia tidak berhenti sampai di situ. Ia berusaha untuk menebus dosanya kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan membunuh orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari sekelumit kisah tentang sahabat Wahsy bin Harb, kita banyak belajar tentang pengorbanan. Bagaimana ia bisa mengorbankan hatinya yang mencintai Rasulullah tanpa harus bisa berdekatan dengan Rasulullah. Tentang bagaimana perjuangan Wahsy untuk menghapuskan dosa-dosanya yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah. Cerita tentang sahabat Wahsy semoga bisa menjadikan kita bisa semakin mencintai sosok Rasulullah Muhammad SAW dan menjadikan kita orang yang berusaha menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, dari pusat kota Gresik saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ke-15. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.